yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudaraku berada, selamat berjumpa kembali lewat ibadah online pagi hari ini saudara. Kita pagi hari ini akan diberkati oleh firman Tuhan oleh hambanya Ibu PDP Deborah, akan memberkati kita semua saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan untuk mengangkat satu pujian saudara. Kemudian kita lanjutkan dengan penyembahan. Satu pujian, betapa hatiku berterima kasih.
Kau baik, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, Yesus Engkau baik, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita memasuki Minggu-Minggu Paskah, di mana hari Jumat nanti kita akan peringati hari Jumat Agung. Dan hari Minggunya tanggal 4 April kita akan kebaktian Paskah. Di mana kebaktian Paskah tanggal 4 April nanti kita akan adakan secara offline. Jadi Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama, kita bisa berjumpa lagi, dan kebaktian Paskah akan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Bapak dan Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu bersukacita, selain kebaktian Paskah diadakan secara offline, kita tetap ada online-nya. Jadi bersama-sama kita akan merayakan Paskah tanggal 4 April disertai perjamuan kudus. Dan tema pada akhir Maret kali ini saya sangat bersemangat dan bersukacita karena tema yang diberikan adalah penghibur sejati. Kita dihiburkan dong ya, sebelum kita menyampaikan, saya minta Tuhan hibur-hiburkan aku. Pembacaan firman Tuhan kali ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Di sana judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa saudara. Dia akan menyertai kita kapan? Dikatakan di sini selama-lamanya. Ayat yang ke-17 kembali diulang. Ia menyertai kamu dan akan diam di mana? Di dalam kamu. Begitu besar berkat Tuhan yang diberikan kepada kita apabila Roh penghibur itu, Roh Tuhan, Roh Kudus ada diam di dalam kita dan menyertai kita kapan? Selama-lamanya. Itu janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Mengapa kita butuh penghibur? Tuhan tahu bahwa kita butuh penghibur menghadapi dunia-dunia yang gelap. Tidak ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan selain percaya kepada Yesus. Mengapa kita perlu penghibur, saudara? Yang pertama, untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir kita. Kalau kita akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan masalah dan fokus kita terus kepada masalah, kita akan terus menjadi khawatir, menjadi takut karena masalah-masalah yang kita hadapi. Saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ketika saya dan anak saya naik pesawat, dari kaca jendela pesawat anak saya melihat, apa itu mah? Saya katakan, oh itu Monas. Kecil sekali. Saya hanya tersenyum. Dan pada kesempatan yang lain saya punya kesempatan untuk membawa dia berkunjung ke Monas. Dan kembali anak itu bertanya, Mama itu apa? Itu Monas.
besar sekali. Apa yang akan saya katakan di sini? Dalam sudut pandang kita bisa melihat bahwa Monas itu kecil atau besar. Waktu kita punya roh penghibur, Tuhan kirimkan roh penghibur kita. Tujuannya untuk menyelaraskan sudut pandang kita sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Masalah-masalah yang kita hadapi yang seolah-olah sangat besar dan menakutkan, tetapi di mata Tuhan masalah kita itu kecil. Tuhan melihat bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Di sini kita harus menyelaraskan sudut pandang kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah fungsi penghibur di dalam hati kita. Dia akan terus mengingatkan kita. Jadi seolah-olah memfokuskan sudut pandang kita. Nah, bukan begitu. Pandanglah dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan katakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara kamu. Serahkan kepada Tuhan. Itu yang diingini Tuhan untuk kita menyelaraskan sudut pandang kita kepada Tuhan. Kalau kita memandang seperti Tuhan memandang, masalah itu akan menjadi kecil dan kecil dan kecil, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dan kita tidak perlu takut lagi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Untuk itu kita perlu penghibur. Itulah gunanya penghibur yang akan terus menolong kita. Bahkan dia akan menyertai kita. Kapan saudara? Selama-lamanya. Sehingga kita terus berpaut pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Jelas saudara, mengapa Roh Kudus, mengapa Roh Penghibur itu bisa membuat kita tidak takut dan khawatir lagi, asal kita mau dituntunnya untuk menyelaraskan bagaimana kita memandang masalah seperti Tuhan memandang. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu penghibur? Supaya kita dapat mengucap syukur. Karena di mana kita bisa mengucap syukur? Kita bukan mengucap syukur karena masalah yang kita hadapi, tapi kita mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Allah. Bahwa di dalam pengucapan syukur kita memandang Allah yang menyertai kita, sanggup untuk kita melampaui segala yang kita hadapi. Saya terkesan dengan dua lagu yang menjadi rema waktu saya menghadapi masalah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur dan menyembah Tuhan. Itu kunci, di mana kita bisa mengucap syukur. Bukan kita bisa mengucap syukur karena masalah kita, tapi kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dua kata kunci, bersyukur dan menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan kita bisa ada sesuatu yang ilahi terjadi dalam kita. Waktu kita menyembah, kita mengaktifkan malaikat. Saya pernah bertandang ke sebuah turun teman gitu, rekan bisnis. Dia lagi membawa gitar. Diajak nyanyi, saudara. Yuk kita nyanyi dulu. Lagunya apa? Jadi sampai sekarang menjadi rema. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Saya tuh datang untuk berbisnis, dengan santainya bilang, nyanyi dulu kok. Lagunya yang diangkat, bersama malaikat di surga. Tuhan kasih
kasih pengertian. Saat kita bisa bersyukur, saat kita menyembah, kita mengaktifkan malaikat-malaikat Tuhan bersama dengan kita. Malaikat yang selalu menghibur, lalu selalu menolong, selalu menyertai. Dan saat kita bersyukur, saat kita menyembah Tuhan, kita tuh menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Kenapa dikatakan Daud memuji Tuhan? Tuhan katakan, hambaku yang mengerti isi hatiku. Sampai sedemikiannya Daud bisa mengerti isi hati Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi bersyukur itu senjata untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Bukan kita bersyukur atas kejadian yang menimpa kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Allah sumber penghiburan yang akan memampukan kita. Penghiburan itu datangnya dari dalam keluar. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia mencari penghiburan, tapi Tuhan memberikan penghiburan itu di dalam hati kita. Bahkan rohnya sendiri, roh penghibur itu ada di dalam hati kita, yang akan keluar mengucapkan, mampukan kita membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Itulah roh penghibur. Hingga firman Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Namanya memelihara, tidak untuk memusnahkan, tidak untuk menghancurkan, tapi memelihara. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Apapun yang terjadi, percaya, ucapkanlah syukur, menyembah Tuhan. Jangan, kadang kita ada penyesalan, kita ada kecewa, kita bisa salah paham dengan Tuhan. Benar, kadang kita, apa ya Tuhan ada, di manakah Allahmu? Kita menjadi bimbang, kita menjadi galau, dan kita katakan, tidak, aku akan terus percaya kepada Tuhan. Tetapkan hatimu. Seperti Paulus berdoa di Efesus 3, doa Paulus, supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Roh Kudus ada di dalam batin kita, sehingga kita sanggup dimampukan untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Segala roh takut, segala roh khawatir, aku kebaskan dalam nama Yesus. Yang ketiga saudara, mengapa kita butuh penghibur? Supaya kita bisa menghiburkan yang lain, bukannya menghakimi. Seperti dalam kisah Ayub. Ayub seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia dicobai oleh iblis sehingga Tuhan izinkan semua hartanya habis. Dia menderita bahkan sampai sakit. Di dalam kisah ini teman-teman Ayub datang untuk menghibur dia. Sofar, Bildad, dan Elifas datang untuk menghiburkan dia. Tujuannya untuk menghiburkan dia. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Ayub 2 ayat 11 dikatakan, mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jelas di sini dikatakan teman-teman Ayub datang untuk menghibur dia. Tapi dalam kisah Ayub boleh dibaca bahwa mereka bukannya menghiburkan dia, tetapi dia lebih menghakimi, mengatakan bahwa Ayub pasti berdosa, engkau salah, tidak mungkin Tuhan menimpakan ini kalau kamu nggak salah, kalau kamu nggak berdosa. Oleh sebab itu saudara, tanpa penghibur, tanpa Roh Kudus yang di dalam hati kita, memang niat kita untuk menghibur orang lain, tapi mungkin kita bukannya menghibur, malah menghakimi. Apakah hal ini pernah terjadi? Aku kok salah ngomong sehingga dia tersinggung, sehingga dia begini. Mungkin bisa saja terjadi. Saya bacakan satu ayat lagi bagus saudara. Efesus 4 ayat 29.
dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini dikatakan perkataan yang baik untuk membangun. Kalau saudara tidak setuju atau tidak tahu, jangan menghakimi orang lain. Paling takut untuk menghakimi, karena ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi akan diukurkan kepadamu. Jadi saat saudara tidak tahu atau jangan menghakimi, lebih baik diam. Di sini dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun, sehingga supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor di sini dikatakan bukan hanya perkataan seperti kamu ngatain kebun binatang seperti itu. Bisa juga perkataan kotor itu dalam arti menghakimi orang lain. Dalam kata penghakiman, saya mendapat hikmat. Tuhan berkata pada teman-teman Ayub di akhir pasal Ayub, Tuhan berkata, aku murka dengan teman-teman Ayub karena mereka tidak berkata benar tentang aku. Hati-hati saudara, kata kita mengata-ngatai orang seenaknya, kita menyepelekan, atau kita memandang sebelah mata, meremehkan, menghina bahkan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, engkau berharga dan mulia, engkau berharga di mataku. Tuhan berkata bahwa orang itu berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu yang harus saudara pegang. Apapun yang orang lain katakan, intimidasi apapun yang orang lain katakan terhadap kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Saya senang dengan kata saya kebaskan, saya tolak, saya cabut, saya batalkan dalam nama Yesus. Pernah saudara melakukan hal itu? Ini yang apa yang benar yang Tuhan katakan terhadap kita. Engkau berharga dan mulia, Tuhan mengasihi engkau. Jadi saudara, saya tekankan di sini, jangan suka mengata-ngatain orang. Jangan-jangan kita bersalah di hadapan Tuhan. Dia adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan pun mengasihi dia. Apa hak kita untuk menghakimi dia? Oleh sebab itu kita perlu penghibur. Biarlah tidak penghakiman yang keluar daripada kita, tetapi perkataan yang baik yang bisa membangun orang lain. Kalau kita katakan Tuhan mengasihi engkau, kasih karunia Tuhan, benar-benar Tuhan mengasihi dia, dan dia akan diselamatkan. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Pegang itu saudara. Asal perkataanmu tidak kotor, tidak berkata benar tentang Tuhan, tentang seseorang di hadapan Tuhan. Tadi kan kita sudah berkata bagaimana kita menyelaraskan sudut pandang kita dengan sudut pandang Tuhan. Di sini kita dengan sesama, kita memandang sesama kita seperti Tuhan mengasihi dia, seperti Tuhan memandang dia. Dia juga perlu diselamatkan, dan Tuhan juga mati untuk menebus dosa dia, bahkan dosa seluruh seisi dunia. Jadi mulai sekarang saya sangat berhati-hati untuk tidak mengatai orang. Jangan-jangan saya bersalah di hadapan Tuhan. Perkataan kotor di sini di dalam ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan roh Allah, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi perkataan kotor di sini, perkataan kamu yang suka menghakimi, itu perkataanmu kotor. Perkataan itu mendukakan Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu kita butuh penghibur, roh penghibur yang ditempatkan Tuhan di dalam hati kita. Biarlah benar-benar membawa penghiburan bagi kita dan sesama kita, terlebih orang-orang yang terdekat di dalam kita, supaya mereka yang mendengarnya beroleh
kasih karunia. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Sebab dalam saat-saat seperti ini, jangan saling menyalahkan. Kalau tidak tahu dia, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan nyatakan, sehingga kita bisa untuk menghiburkan yang lain, menguatkan, kasih karunia bila turun atas mereka, karena Tuhan ingat, karena Tuhan mengasihi mereka. Dalam Mazmur 114 ayat 141 ayat yang ketiga dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Itu sebuah permohonan doa yang kita mohonkan juga, yang patut kita minta untuk Tuhan berjaga-jaga, sehingga kita tidak mengucapkan perkataan-perkataan kotor, tapi perkataan yang membangun, menguatkan, dan setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan Tuhan memakai mulut perkataan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini kita bisa menarik kesimpulan mengapa kita butuh roh penghibur. Yang pertama, untuk membebaskan kita dari rasa takut dan khawatir. Yang kedua, untuk kita bisa mensyukuri hidup ini, untuk kita bisa bersyukur. Dan yang ketiga, untuk kita bisa menghiburkan yang lain, bukannya menghakimi. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama
tapi kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kepada setiap kami roh penghibur itu ada di dalam kami Tuhan, penghiburan-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memampukan kami Tuhan untuk kami selaras dengan isi hati-Mu, sesungguhnya boleh melakukan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau sendiri yang akan terus berbicara, Engkau sendiri yang akan menghiburkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu atas kami, penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, dan yang menyertai, menuntun dan menghibur kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan Shalom.